Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alvin Hidayatullah dengan NIM 2104214. Video ini merupakan tugas pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak Iip Permana, STMT. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa definisi yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kebencanaan. Yang pertama yaitu definisi ancaman. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam konsep manajemen risiko dan kebencanaan, ancaman merujuk pada segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian, bahaya, atau keadaan yang merugikan. Ancaman dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk alam, manusia, atau faktor-faktor lainnya yang dapat membahayakan keberlanjutan atau kesejahteraan suatu sistem atau entitas. Contoh dari ancaman dapat berupa: yang pertama, bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, longsor, angin puting beliung, dan sebagainya. Dan juga dapat berupa bencana non-alam seperti kecelakaan industri, epidemi, kerusuhan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, definisi risiko bencana. Menurut pasal 1 ayat 17 UU PB, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana merujuk pada probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu bencana bersama dengan dampak atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap potensi kerugian terkait dengan berbagai ancaman atau bahaya yang mungkin terjadi. Contoh dari risiko bencana. Yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa bumi di Jakarta. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya banjir dan kerusakan infrastruktur akibat curah hujan tinggi di Semarang. Selanjutnya yaitu definisi potensi bencana. Potensi bencana adalah kemampuan suatu wilayah untuk mengalami kerusakan atau kerugian akibat bencana. Potensi bencana mencakup identifikasi dan penilaian terhadap semua faktor yang dapat menyebabkan bencana. Ini termasuk semua elemen yang dapat meningkatkan risiko dan memberikan pemahaman tentang seberapa besar ancaman tersebut dapat berdampak. Contoh dari potensi bencana. Yang pertama yaitu wilayah pesisir pantai memiliki potensi tinggi untuk terkena tsunami. Selanjutnya, wilayah dengan aktivitas gunung berapi memiliki potensi tinggi untuk terkena dampak erupsi. Selanjutnya, definisi bahaya. Bahaya adalah suatu situasi atau fenomena yang dapat menyebabkan kerugian atau korban jiwa. Bahaya merujuk pada kondisi atau faktor yang memiliki potensi bahaya yang menunjukkan adanya sesuatu kemungkinan untuk mengakibatkan cedera atau penyakit, kerusakan atau kerugian. Bahaya dapat bersifat alamiah seperti gempa bumi atau banjir, atau dapat bersifat antropogenik seperti polusi udara atau kecelakaan industri. Contoh dari bahaya yang pertama yaitu kebocoran radiasi dari reaktor nuklir atau fasilitas pengolahan limbah nuklir dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu epidemi penyakit menular dapat menyebabkan kematian dan mengganggu kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi pencegahan. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan juga dapat diartikan suatu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pencegahan melibatkan serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko terhadap suatu bahaya atau ancaman. Ini termasuk upaya-upaya untuk mencegah terjadinya bencana atau mengurangi dampaknya melalui perencanaan, regulasi, atau tindakan proaktif lainnya. Contoh pencegahan ialah
pembangunan infrastruktur yang tahan bencana seperti bendungan dan sabodam. Yang kedua yaitu mengembangkan teknologi untuk memprediksi dan mencegah bencana. Selanjutnya yaitu definisi kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan juga bisa didefinisikan sebagai kondisi siap sedia untuk menghadapi dan mengatasi bencana. Kesiapsiagaan melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk mempersiapkan masyarakat atau sistem terhadap bencana yang mungkin terjadi. Ini mencakup perencanaan darurat, pelatihan, pengadaan sumber daya, dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Contoh dari kesiapsiagaan, yang pertama yaitu menyusun rencana penanggulangan bencana yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Melatih masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi bencana. Selanjutnya yaitu definisi mitigasi. Menurut UU nomor 24 tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi secara garis besar merupakan upaya untuk mengurangi dampak atau kerugian akibat bencana. Jadi mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak dan konsekuensi dari bencana. Ini mencakup langkah-langkah seperti perbaikan infrastruktur, pengembangan peraturan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap bahaya atau ancaman tertentu. Contoh mitigasi yaitu melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin pada infrastruktur. Kedua itu menyusun kebijakan pembangunan yang aman dari segi gempa. Baiklah, sekian video penjelasan saya mengenai definisi yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kebencanaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.